Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, anakku siswi kelas 8A. Hari ini kita berjumpa kembali untuk sekian kalinya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dimudahkan dalam belajar sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan yang berguna untuk kita. Baik, sebelum kita melanjutkan ya, masih materi kita masih tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bapak akan berikan game terlebih dahulu ya, brain games. Silakan dibuka linknya ya. Dibuka linknya, Bapak tuliskan di chat Zoom ya. Bapak tuliskan di chat Zoom ya, silakan diklik linknya ya, silakan diklik linknya. Kita kali ini bermain dari Propops game ya, yaitu untuk bermain game search word ya, search word. Wah, mantap, Ayesa 120 poinnya. Kemudian ada teknik atau oil. Yo, ada lagi yang sudah SS. Nah, Sarifah juga sudah SS. Syarifah berapa gamenya? Oh, sama 120 skornya Syarifah. Mantap ya, lumayan. Ini siapa nih? Askia 140. Wow, luar biasa. Kemudian siapa lagi nih? Kisa Ananda. Oke, Kisa Ananda 120. Mantap. Ada lagi? Baru 4 orang ini sudah selesai. Ayo, yang lain. Gimana? Yang lain belum dapat sertifikat? Nah, ada satu lagi nih, siapa nih? Siva. Oke, Siva 140 skornya. Kemudian Naila 140 juga. Oke. Adakah yang bisa di atas 140? Ayo. Baru berapa orang nih yang sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang. Ayo, baru 6 orang nih. Mana yang lain yang belum selesai? Emang susah? Ah, Virial. Oke, Virial sudah selesai juga, Virial. Oke, Virial skornya juga 140. Oke, good ya. Siapa lagi? Ada 7 orang. Nisa, gimana Nisa? Sudah selesai Nisa? Nada? Sedikit lagi. Basma. Oke, Basma juga sudah selesai. Poinnya 120. Oke, mantap. Aisyah. Oke, Aisyah PW 140. Keren. Ya, ini juga siapa nih? Naima. Oke, Naima 120 skornya. Mantap. Siapa lagi yang lain? Oh, ini semua telat ya. Oh iya. Ini kita lagi bermain brain games, mencari kata ya. Nggak apa-apa, Niswa karena tadi terlambat ya, jadi nggak tahu ya. Apa deh. Nanti waktunya keburu habis kalau kamu mau ikut juga. Oke, Mutia 140 skornya. Apa ya, Niswa? Next time nanti kita akan bermain game lagi. Oke. Gimana yang lain sudah selesai? Buat tas, kemudian sepatu, dompet, Kamila, Aira, gimana? Amanda, Gina. Oke, Kanaya sudah, Kanaya juga 140, mantap ya. Mutia tadi juga udah Bapak bacakan ya, Mutia 140 juga poinnya ya. Oke.
tidak merusak ekosistem atau Iya, Raihana, oh, nggak apa-apa. Yang telat masuk nggak apa-apa ya. Ini kita sedang bermain game dari Propops ya, Propops Brain Games untuk mencari kata ya, mencari kata. Dan ini teman-teman ada yang sudah berhasil mencari kata yang ditemukan ya. Ini mereka sedang menyerahkan sertifikatnya, sertifikat permainan gamesnya. Ilmi 140, oke, mantap. Gina 120. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Jadi kulit itu panjang. Kemudian kulit diberi warna sesuai karakter kulit. Kalau ini adalah contoh pembuatan. Ya, adakah lagi? Kulit ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup gamesnya. Jadi kalau yang kulit itu ya kemudian dipahat. Kamila belum selesai. Nisa belum selesai. Nur Ainina sudah selesai atau belum? Bapak bisa buka gamenya. Oh, nggak bisa buka. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa yang nggak bisa buka, nggak apa-apa. Oke ya, kita selesaikan gamenya ya. Sudah, yang belum berhasil nggak apa-apa, ya. Next time kita akan coba lagi game yang lain ya. Ini hanya untuk refreshing aja ya, permainan otak. Baik, kita lanjutkan ya materi kita. Oke, materi kita adalah masih tentang kedudukan, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang upaya-upaya untuk memeras gitu ya, bukan memeras ya, mencoba mencari intisari dari Pancasila ya. Kemudian ada upaya dari MPR dengan TAP MPR-nya ya untuk melakukan agar bisa dipahami ya Pancasila itu, maka kemudian dibuatkanlah butir-butir Pancasila ya, dibuatkanlah butir-butir Pancasila, dan yang mana butir-butir Pancasila ini berguna atau bermanfaat agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa mempraktikkan berbagai sikap dan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba Bapak mau tanya dulu nih sama Nisa, Altafun Nisa. Oke, Nisa, coba tolong kamu sebutkan 2 contoh sikap atau perilaku dari sila pertama. Coba Nisa, apa saja Nisa contohnya? Toleransi. Bersikap toleransi kepada orang yang berbeda agama. Oke, apalagi? Tidak mengejek. Tidak? Tidak apa? Bisa? Tidak mengejek. Jawabnya ragu-ragu gitu sih. Kayaknya ada bisikan itu ya dari belakang. Dari siapa ya? Dari Kak Alfi ya? Ayo, apa Nisa? Satu lagi contohnya? Tidak? Jadi menghormati orang yang berbeda agama gitu ya. Yang kedua apa? Tidak memaksakan satu agama tertentu ya kepada orang lain yang berbeda agama dengan kita. Nah, itu contohnya ya. Oke, coba kalau Viryal, kalau contoh Ya, Pak. dari sila kedua, ya, contoh sikap dari sila kedua, kira-kira apa Viryal? 2 contoh aja, satu apa? Saling membantu. Betul kan, Oke. Pak? Betul ya, membantu orang yang membutuhkan. Oke, apalagi? Apa ya? Apa ya? Ayo. Saling membantu. Saling apa? Itu apa tuh? Menghormati guru dan teman. Ya enggak? Bisa ya.
menghormati guru dan teman itu merupakan perilaku menghargai ya, menghargai atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, betul sekali. Contohnya atau prakteknya adalah misal menghormati guru dan teman. Oke, good ya, good. Coba kalau sila ketiga, Siva, coba Siva. Setelah direbus kita ditarik hingga panjang. Yang sudah tipis dapat dibentuk Apa kira-kira Siva? Apa? Bersikap nasionalisme. Bersikap nasionalisme. Oke. Satu lagi apa? Tidak membedakan suku dan Tidak beda-bedakan suku, betul sekali. Ya, betul. Itu merupakan bagian dari pengamalan sila ketiga. Oke, baik sekali. Good. Nada, coba. Sekarang sila keempat, Nada. Kira-kira sila keempat itu contohnya apa sih? Ya, contoh sikapnya. mulai membentuk kuliner merupakan tugas dari berbagai macam makanan seperti Nada? Mana Nada? sila keempat yang Yang apa ya? bermusyawarah, Iya, oke, bermusyawarah, betul. Satu. Apa lagi? tidak memaksakan pendapat, Iya, itu dia, betul sekali. Tidak memasukkan pendapat kita kepada orang lain. Ya, good. Ya, good. Oke, sila kelima sekarang. Sila kelima coba Basmah. Basmah. Sila kelima contohnya apa ya? Contoh sikapnya kira-kira Basmah sila kelima. berbuat adil, Oke, berbuat adil. Apa lagi? Jadi cair bentuknya. Yo, apa lagi? Selain berbuat adil, kira-kira apa lagi? Dalamnya tengah-tengahnya kamu tahu apa aja. Seperti ini adalah mungkin mainan binatang serangga kayak gini. Atau mungkin serangga beneran yang sudah bukan. tidak membeda-bedakan seseorang, Tidak membedakan seseorang berdasarkan apa nih? Nah, itu berbeda berdasarkan agama sila pertama, gitu ya. karena status dan kondisi Karena ekonomi. status dan kondisi sosial ekonomi. Oke, betul sekali ya. Betul, ya itu merupakan bagian dari sikap dan perilaku kita untuk mengamalkan Pancasila ya. Sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Oke, baik. Terima kasih sekali atas jawabannya. Nah, lalu bagaimana sih kita berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam berbagai aspek lingkungan kehidupan kita? Nah, ya, kalau kemarin kita membahas tentang contoh perilaku di sesuai dengan Pancasila, nah sekarang kita berupaya untuk membahas ya apa saja sih nilai-nilai yang perlu kita praktekkan dalam lingkungan kita masing-masing ya, yang sesuai dengan nilai Pancasila tentunya. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga ya. Banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aktualisasi atau perwujudan nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga kita. Keluarga kita pribadi ya. Contohnya apa? Ya, contohnya yang utama misalnya apa? Berbakti kepada orang tua ya. Nah, kira-kira kalau berbakti kepada orang tua ini termasuk sila keberapa nih? Kamila? Bisa dengar suara Bapak Kamila? Kalau berbakti kepada orang tua, kira-kira ini termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa, Kamila? Sila ke? Ayo, berbakti. Kalau berbakti pada orang tua itu termasuk apa? Maksudnya kan termasuk manusia kan? Orang tua itu kan manusia. Nah, kalau kita menjunjung tinggi nilai manusia, nilai kemanusiaan berarti sila keberapa itu pengamalannya? Pengamalan sila ke Kamila? Iya. Keberapa? Sila Ke? Dor. kelima bukan, Pak? Kelima, coba. Ayo, sila kelima isinya apa sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berarti sila keberapa itu? Sila kedua. Iya, sila kedua, betul sekali ya. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu merupakan pengamalan sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kedua. Yang kedua,
Ini sebaliknya. Oh, tadi kita bakti pada orang tua, kan sebaliknya. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Nah, Naima, ini kira-kira nih pengamalan sila keberapa nih Naima nih? Yo, Naima. Ini kalau menyayangi dan mendidik anak termasuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan bukan? Yo, Naima, sila keberapa kira-kira? Sila ke Tadi apa Pak pertanyaannya Pak? orang tua itu menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Nah, ini kalau kita tarik pada pengamalan Pancasila, ini sila keberapa? Potensi kebudayaan. Yo, sila keberapa kira-kira Naima? Sila ke Kelima bukan Pak? kelima isinya apa? Keadilan sosial, ya kan? Nah, ini kan menyayangi. Berarti apa kalau menyayangi? Berarti kan dia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu termasuk Kedua, Pak. sila kedua, betul sekali ya. Sila kedua. Cukup banyak nih ya praktik yang bisa kita lakukan sesuai dengan sila kedua. Misalnya yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Nah, menghormati sama anggota keluarga ini sila keberapa? Kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Sila ke Kisah? Sila ke? Ya, sila ke berapa? Kalau menghormati dan menyayangi anggota keluarga sama anggota sila kedua. Iya, betul, sila kedua ya. Kemudian juga saling membantu sesama anggota keluarga. Ini juga merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Oke. Bersikap adil. Nah, kira-kira kalau bersikap adil sila keberapa nih, Amanda? Bersikap adil. Masa kedua juga? Yo, Amanda, kira-kira kalau bersikap adil itu pengamalan Pancasila sila keberapa coba? Halo, Amanda kemana Amanda nih? Ilmi ada, Ilmi sila keberapa Ilmi? Kalau bersikap adil kepada semua anggota keluarga itu pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila ke? Yo. Keberapa? Kelima. Jawabnya kenceng dong, jangan ragu-ragu. Jawabannya kayak lagi bisik-bisik sih, jadi nggak dengar nanti ya. Betul ya, jadi bersikap adil itu merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, berarti apa nih? Kira-kira apa tuh? Pengamalan Pancasila sila keberapa itu? Niswah? Mengerjakan tugas bersama-sama. Ayo, Niswah, sila keberapa kira-kira? Aira. Udah Niswah. Ya. Aira deh, boleh Aira dulu deh nanti Niswah. Jadi tadi kayaknya nge-lag tadi contohnya. Mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, mengerjakan tugas bersama-sama itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Yuk, Aira. Aduh, sinyal Bapak yang hilang malah nih. Aira, silakan Aira. Kalau membantu, tolong menolong. Ayo, Aira. Bentar Pak, mikir dulu. Oh, mikir dulu, silakan. Jangan lama-lama mikirnya, ntar keburu habis waktunya. Ya. Coba. Oke, Aira, sinyal Bapak hilang tadi, mohon maaf. Aduh, repot juga ya kalau sinyalnya ini jelek. Aira, kalau mau membantu. Tadi mengerjakan tugas ya Pak? Mengerjakan tugas bersama-sama, ya. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Kira-kira pengamalan sila keberapa tuh? Keempat. Keempat, apa ketiga, apa kedua, apa kelima?
Sila Kedua. Kedua. bisa kedua sih, itu kan tolong menolong ya kan. Tapi kalau bersama-samanya apa? Bersatu bersama-sama, saling bersatu berarti apa? 5. Bersatu. Oh, 1. Bersatu, kalau bersatu persatuan Indonesia, berarti sila keberapa itu? Sila ketiga ya. Jadi kalau mengerjakan tugas bersama-sama itu bisa termasuk bagian dari Pancasila sila ketiga gitu. Kenapa? Karena bersatu ya kan, bersatu, saling bersatu dan membantu antara satu dengan yang lain ya. Kalau ikut bermusyawarah sila keempat ya, sila keempat. Jelas ya. Selalu menjaga nama baik keluarga itu sila kedua. Nah, kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kira-kira itu ya, atau misalnya mengaji, melaksanakan sholat, nah, kira-kira itu pengamalan sila keberapa itu? 1. Sila ke-1, betul sekali ya. Nah, ini merupakan bagian dari sikap kita untuk membiasakan berperilaku sesuai Pancasila dalam lingkungan keluarga ya. Oke, kita lihat sekarang dalam lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan sekolah, kalau bagian pertama kita ada nggak sih kira-kira menghormati teman yang berbeda agama? Kalau di sekolah kita nggak ada ya, di Nur Rahman nggak ada ya, karena semuanya apa? Beragama Islam ya. Yang kedua, menjalankan perintah agama, masing-masingnya coret aja dah ya. Menjalankan perintah agama, ini kira-kira sila keberapa nih? Nailah? Ya. Sila Pertama. pertama. Oke, betul sekali. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Ayo, sila keberapa nih? Gina? Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, kira-kira sila keberapa nih? Tentang hak dan kewajiban sila keberapa itu? Ayo, Gina? Jadi seperti ini ya, perhatikan semuanya. Jadi kita pertama sebelum kita Halo, Gina? Ya. Kalau melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, misalnya apa? Misalnya mematuhi tata tertib sekolah. Nah, itu termasuk pengambalan Pancasila sila keberapa itu? Gina? Sila ke? Ayo, sila keberapa Gina? Ayo, atau dibantu boleh? Siapa yang tahu? Kira-kira sila kedua, betul sekali. Menolong teman yang kesulitan belajar, sila kedua ya. Belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Nah, sila keberapa nih kira-kira nih? Membanggakan nama baik sekolah atau menjaga nama baik sekolah, sila keberapa? Kemudian nanti polanya kita sila ke nama baik sekolah kan sama seperti organisasi, sama seperti lembaga, jadi bukan manusia. Yo, berarti sila ke 3 atau kelima? Kelima, karena itu terkait dengan sikap ya, sikap untuk hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban ya. Kemudian menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, sila ke 4. Tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, sila ke 4. Baik sekali. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, sila ke 5. Betul. Bersikap adil kepada teman, sila ke 2. Sikap adil. 5. Sila ke-5, betul sekali ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang bisa kita biasakan di dalam lingkungan sekolah yang mana itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Lanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat lingkungan masyarakat mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Nah, ini jelas ya, sila keberapa? Sila ke 4 ya. Ya. Dalam musyawarah tokoh masyarakat memberikan contoh sikap demokratis. Nah, ini masih sila keempat ya.
mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, membantu tetangga yang tertimpa musibah. Nah, kira-kira sila keberapa nih? Membantu Lima. tetangga. Sila ke? 5 apa kedua? Kedua. Sila kedua, betul sekali. Karena kan membantu ya, saling membantu. Kemudian yang terakhir, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan peduli terhadap lingkungan. Nah, sila keberapa nih? Sila ke? Meningkatkan rasa cinta tanah air. Tadi ada yang bilang, Pak, nasionalisme, Pak, nasionalisme. Kira sila keberapa itu? Sila ketiga, betul sekali ya. Betul sekali. Ini merupakan contoh di lingkungan masyarakat. Terakhir, ya, lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ini lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi lingkupnya. Kalau tadi hanya lingkungan masyarakat sekitar kita, kalau ini dalam konteks berbangsa dan bernegara. Memberikan bantuan pada korban bencana alam. Nah, ini kita termasuk sering ya, termasuk sering. Bahkan kita sendiri di Nurul Rahma kan beberapa kali kita sempat mengadakan donasi ya. Donasi bantuan kepada untuk bencana dulu tahun lalu bencana ke banjir gitu ya. Kemudian ada yang gempa bumi dan sebagainya, termasuk juga Palestina. Nah, ini merupakan sikap Pancasila ya, sikap sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa itu? Berikan bantuan. Sila ke kedua, betul, sila kedua. Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Nah, pengamalan Pancasila sila ke berapa? 3. Ketiga atau kedua? Kan tidak membeda-bedakan suku. Berarti apa? Berarti menghormati hak atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, berarti sila kedua ya, sila kedua. Oke, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sila keberapa nih? Sila ketiga, betul sekali. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme ya. Keempat, berpartisipasi aktif ya dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan misalnya karena pemerintah seperti pemilu. Nah, sila keberapa? Ini merupakan bagian cinta tanah air, berarti sila ke? 3. Ya, oke, betul sekali. Mencintai produk-produk dalam negeri. 3. Cintailah produk-produk dalam negeri, ya gitu kan ya. Direkturnya Mas Pion, ya. Sila ketiga, betul sekali. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sila ke? 3. Kelima, betul sekali. Menjaga fasilitas umum, membayar pajak, turut menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, ini sama nih silanya. Sila keberapa? Sila ke? 5. Sila kelima, betul sekali. Ya, sila kelima ya. Kenapa? Karena ini bagian dari bagaimana kita juga harus bersikap adil ya, termasuk menjaga fasilitas umum. Karena kenapa? Karena fasilitas umum ini kan digunakan oleh semua orang ya, dan maka kita juga harus bisa menjaganya dengan baik agar bisa dinikmati juga oleh orang lain ya. Nah, inilah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yang bisa kita lakukan ya, sesuai dengan lingkungan kita masing-masing, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini materi terakhir ya, materi terakhir kita di bab 1 ya. Kemudian terkait dengan tugas yang pertemuan pertama, itu Bapak cek di e-learning baru 15 orang yang mengerjakan. Karena 15 orang berarti masih ada 15 orang lagi yang belum ya. Jadi silakan dikerjakan. Hari ini terakhir, nanti malam sampai dengan jam 11 malam itu Bapak berikan waktunya. Jadi yang bagi yang belum silakan dikerjakan. Nah, kemudian terkait dengan hari ini, itu kan tugas 2 minggu yang lalu ya, harusnya kan sudah selesai dari sebelum-sebelumnya, tapi karena ada yang belum ya maka masih terbuka. Nah, untuk yang minggu ini ada tugas ya, tugasnya sudah Bapak tuliskan di situ di e-learning. Tugasnya itu mengerjakan soal yang terdapat pada buku yang ini ya, nggak kelihatan ya.
Nah, ini buku yang kuning ya, buku yang orange di halaman 15. Halaman 15 bagian B. Ada 10 soal isian singkat. Boleh ditulis langsung jawabannya di situ ya, di buku paketnya, kemudian nanti di foto gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak persilahkan. Sebelum kita akhiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.